Shalom Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan melakukan ibadah online. Mungkin kita terbatas, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menjangkau kita. Kita percaya bahwa mujizat Tuhan saat ini datang ke tempat saudara masing-masing. Amin. Haleluya. Anugerah-Mu
syukur Tuhan. Syukur terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu Bapa. Syukur terima kasih untuk salibmu Bapa. Saat ini kami bebas Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa saat kami tidak bisa berkumpul secara jasmani Tuhan, kami percaya Bapa bahwa secara rohani Tuhan kami bertemu Engkau di udara Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa malaikatmu turun di setiap kami Bapa dan mengurapi setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau puji Engkau, kami mau sembah Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang hebat. Dan kita percaya bahwa apapun yang terjadi, semua terjadi atas kehendaknya. Amin. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kalau kesempatan masih Engkau berikan kepada kami boleh ada saat ini di tempat kami masing-masing, dan kami boleh mengikuti ibadah pagi hari ini. Bapa di dalam surga, yang mana kami bersama akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Hamba mohon Roh Kudus akan membuka hati kami masing-masing, sehingga kami boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu.
Biarlah firman Tuhan yang akan kami terima menjadi berkat buat kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu di mana kita berada. Di dalam nama Yesus berkati firman-Mu Tuhan, akan menjadi kekuatan iman buat seluruh jemaat-Mu, akan senantiasa menghibur dan memberi senantiasa damai sukacita melalui firman-Mu Tuhan, dan sehingga menumbuhkan iman jemaat-Mu semakin kuat dan bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu Tuhan ada di tempat kami masing-masing dimanapun kami berada. Walaupun saat ini kami tidak ada bersama-sama ibadah, tapi kami percaya Tuhan, saat kita fokus mendengarkan firman Tuhan, Engkau hadir di tempat kami masing-masing, dan Engkau akan mengurapi setiap kami, sehingga firman-Mu tidak lalu begitu saja, akan Engkau tanamkan ke dalam hati kami masing-masing, sehingga menjadikan berkat rohani buat kami semua. Kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Engkau patahkan dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami senantiasa dalam kuasa-Mu. Hati kami, pikiran kami fokus Tuhan, dan kuasa urapan-Mu atas kami semua, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan mulai awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Ya, puji nama Tuhan. Kami harapkan semua saat ini dalam sehat-sehat selalu, dalam sukacita, dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan semata. Walaupun saat ini kita tidak bersama-sama ibadah Tuhan di gereja, tapi kami percaya saudara beribadah dimanapun berada. Kalau saudara fokus ya dengan firman Tuhan yang akan kita dengar, kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja atas kita, dan mujizat akan terjadi atas kita semua. Pagi hari ini kita akan belajar tentang memperkatakan firman Tuhan untuk melawan rasa takut di tengah-tengah wabah corona ini. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, memang realitanya, kenyataannya, kemunculan wabah corona ini menimbulkan serangan, yaitu kepanikan, ketakutan, dan kecemasan yang terus menjadi-jadi. Ketakutan ini sendiri dialami oleh orang-orang percaya. Sekalipun kita tahu kebenarannya bahwa Tuhan adalah perlindungan kita, tapi kita sering lupa memperkatakan firman kebenarannya atas hidup kita. Saudara, inilah nanti yang akan kita renungkan firman Tuhan ini, supaya kita tidak lupa memperkatakan firman Tuhan, sehingga kita akan timbul iman kita untuk yakin dan percaya bahwa di dalam firman Tuhan apapun itu janji-janji Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itulah saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah serangan ketakutan akan wabah corona saat ini, kita perlu mengembalikan fokus kita hanya kepada Tuhan. Ancaman wabah corona ini memang sudah sangat dekat dengan kita. Tapi ingatlah bahwa Tuhan sendiri selalu bersama kita. Kita bersama Tuhan dan Tuhan bersama kita. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menawarkan kita roh kedamaian untuk memerangi ketakutan dan kecemasan kita. Jadi ambillah waktu untuk merenungkan ayat-ayat firman Tuhan dan rendahkan diri di hadapannya. Itu yang harus kita lakukan.
kita akan bersama-sama memperkatakan firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadamu. Saudara sekalian yang kita kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu apabila kita minta tolong ya kepada Tuhan, musuh kita akan berbalik dan melarikan diri. Kita tahu itu sebab Allah beserta dengan kita. Jadi apa yang kita lakukan? Setelah kita memperkatakan firman Tuhan, kita imani. Jadi setelah kita membaca firman Tuhan, setelah kita memperkatakan firman Tuhan, iman ini akan sungguh-sungguh ya kita lakukan. Kita imani firman Tuhan, kalau kita minta tolong, kita percaya bahwa musuh kita akan melarikan diri. Dan karena kita tahu, kita bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Inilah ayat yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Karena ketika roh Allah memimpin hidup kita, kita tidak perlu takut. Ya, karena roh Allah ada bersama kita dan bahkan memimpin di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, roh itu menambah kemampuan kita untuk hidup dengan kuasanya, penuh kasih dan penguasaan diri. Itu yang akan terjadi. Itu yang akan kita renungkan setelah kita memperkatakan firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang terpenting kita tidak lupa senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan selalu mengimaninya. Dan percayalah bahwa keajaiban Tuhan terjadi atas hidup kita. Kita akan selanjutnya baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6 yang ke-7. Kita harus selalu berdoa. Karena doa adalah cara di mana Allah membantu kita untuk mengatasi kecemasan, kekhawatiran kita. Jadi semuanya kecemasan, kekhawatiran, ketakutan akan dikalahkan oleh doa. Maka dari itu kita harus selalu berdoa. Puji nama Tuhan. Di dalam Mazmur 107 ayat 19 sampai 20. Maka berseru-serulah,
mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan ini, Tuhan mengatakan kita harus berseru-seru ya, dalam kesesakan. Kita hanya berseru-seru kepada Tuhan, kita hanya berteriak-teriak kepada Tuhan mohon pertolongan, sehingga kesesakan itu akan dilepaskan dari kita. Kita akan diselamatkan, bahkan kita dilepaskan dari kecemasan kita. Kita akan disembuhkan dari segala sakit penyakit, kita diluputkan dari liang kubur. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita terus perkatakan dan imani firman Tuhan ini pasti terjadi. Dan berserulah dengan suara yang nyaring dalam doa kita. Jadi pada saat kita mengalami kesesakan, kecemasan, ketakutan, berserulah dalam doa. Doa yang terus, suara yang nyaring. Tidak usah ya kita takut. Berdoa dengan suara nyaring. Berseru dengan iman yang kuat dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berdoa disertai iman yang kuat. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan sangat ingin menyembuhkan dan membebaskan kita dari kehancuran hidup kita. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya 38 ayat 16 dan 17, ia menuliskan tentang Raja Hizkia yang mengalami sakit yang sangat parah. Pada saat itu ada nabi utusan Allah, yaitu Nabi Yesaya, diutus oleh Allah menyampaikan bahwa pada saat Hizkia mengalami sakit yang parah tidak akan sembuh. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hizkia? Hizkia terus berdoa kepada Tuhan. Ya. Dia berharap kepada Tuhan sehingga dia dapat kesembuhan yang dari Tuhan, bahkan usianya ditambahkan 15 tahun lagi. Karena apa saudara? Karena memperkatakan firman Tuhan yang sungguh-sungguh dia imani. Dia berharap, dia berseru hanya kepada Tuhan. Apapun kata nabi itu walaupun diutus Tuhan, tapi dia lawan dengan berdoa, dia lawan dengan berharap dengan sungguh-sungguh. Belas kasihan Tuhan turun dari Tuhan. Tuhan memberi belas kasihan kepada Hizkia dan memberi kesembuhan, bahkan ditambahkan umurnya 15 tahun lagi. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini tentunya sangat luar biasa bagi kita. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus selalu berdoa dan berharap kepada Tuhan bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang harus kita percayai. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Roma 28 yang tidak asing lagi. Firman Tuhan mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita.
bahwa Tuhan senantiasa ada bersama kita. Tuhan turut bekerja apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan semuanya Tuhan mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan, karena kita taat kepada Tuhan, karena kita takut kepada Tuhan. Ya. Karena kita terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Maka dari itu, jangan kita menjadi orang yang lemah. Terus kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Terus kita senantiasa memperkatakan firman Tuhan, sehingga kita tidak menjadi orang yang mudah lelah, mudah lemah, bahkan mudah putus asa. Karena firman Tuhan dengan kita imani, setelah kita perkatakan, semuanya itu akan menguatkan kita. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Itulah sabda firman Tuhan yang selalu menghibur kita. Kita percaya bahwa damai sejahtera itu selalu ditinggalkan pada kita. Damai sejahtera selalu diberikan kepada kita. Jadi kita tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah cemas menghadapi situasi dunia yang saat ini, khususnya Indonesia. Karena kita orang percaya, tahu akan kebenaran firman Tuhan. Yang penting kita menjadi orang yang tetap bijaksana. Apa yang diadakan atau disampaikan oleh pemerintah, kita tetap menurut dan taat kepadanya. Karena kita taat kepada Tuhan. Saudara, bagaimana situasinya saat ini? Jangan putus-putus memperkatakan firman Tuhan. Jadi setiap saat, ya, paling tidak kita membaca firman Tuhan. Kalau kita membaca bisa satu bab, ambil mana yang menyentuh hati kita. Perkatakan itu dengan iman bahwa itu terjadi atas kehidupan kita. Firman Tuhan itu yang akan menguatkan kita. Kalau saat kita lemah, firman Tuhan yang menguatkan. Jadi anak-anak Tuhan tidak ada yang lemah, tidak ada yang putus asa. Karena firman Tuhan yang menguatkan kita. Kita harus percaya kalau Tuhan itu berdaulat atas sesuatu yang terjadi di dunia ini, juga yang terjadi di Indonesia. Karena kita tahu siapa Dia, bahwa Dialah yang pencipta dunia. Tuhanlah yang menciptakan dunia, dan Dia tahu apa yang sedang terjadi dan bagaimana menghentikannya. Tuhan tahu. Saudara, ambil waktumu saat ini untuk diam dan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan. Setelah itu berdoalah untuk masa-masa ini, berdoa untuk hidup kita, untuk keluarga kita senantiasa dilindungi Tuhan, untuk saudara kita, untuk bangsa dan negara kita. Kita akan mendengar di dalam kesaksian yang akan menguatkan iman kita. Maaf akan sedikit panjang, tetapi ini untuk menguatkan iman kita. Kesaksian ini dari seorang anak Tuhan yang disembuhkan dari penyakit yaitu wabah corona positif melalui seorang, yaitu sebagai pekerja kebersihan. Saudara, di akhir zaman firman Tuhan ditulis, Tuhan tidak selalu memakai hambanya yang terkenal, hambanya yang hebat,
untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan siapa yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ini kesaksian ini karena seorang bapak bertugas sebagai kebersihan di rumah sakit itu, dia menjadi sembuh. Demikian kesaksiannya. Waktu itu dalam 2 malam terakhir di rumah sakit, sejujurnya aku pun tidak tahu apakah aku akan sembuh atau tidak. Ini kata anak Tuhan, namanya Le. Le berada di rumah sakit dalam kondisi kritis akibat COVID-19 itu. Aku berada di bawah tekanan yang luar biasa, katanya. Aku ingat 2 malam itu khususnya, betapa aku menjerit kepada Tuhan dan memohon agar menolongku. Dan memintanya secara supernatural agar melakukan sesuatu yang akan membuatku bangkit dari semua ini. Aku ingat keesokan harinya aku merasa seperti di dalam neraka. Dan tolong pahami saudara, ini adalah kata-kata orang yang diisolasi karena penyakit wabah corona ini. Ketika tidak ada seorang pun yang boleh masuk, siapapun tidak, pendeta tidak, teman tidak, keluarga tidak. Ketika tidak seorang pun diperbolehkan masuk, Tuhan mengirim seorang petugas kebersihan. Dan tiba-tiba saja petugas kebersihan itu datang, dan dia seperti sinar matahari. Dan dia mulai ngobrol dan tanya kondisiku. Dan dia berkata agar bertahan di sana. Dan kemudian kami mulai berbicara. Dia menengok dan bercerita padaku bahwa dia dulu adalah seorang misionaris di Nigeria selama 14 tahun. Dan dia mulai ceritakan betapa Tuhan telah menyelamatkan banyak jiwa melalui pelayanannya. Dan baru dalam beberapa tahun terakhir ini dia kembali ke negaranya di Irlandia Utara. Dan dia menyemangati hatiku dan bercerita mengenai jiwa yang cinta akan Tuhan Yesus dan cinta akan Allah Bapa. Dan aku hanya duduk dan takjub. Ketika Tuhan yang tahu perlu menyembuhkan kita, perlu menjamah kita, hanya Tuhan yang tahu persis siapa yang akan dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Siapa orang yang tepat, itulah Tuhan. Jadi Tuhan akan memberi kesembuhan, memulihkan orang yang tepat bagi Tuhan. Dan pada saat itu tidak ada seorang pun yang bisa masuk dalam ruangan Bapak Le ini. Tuhan mengirimkan seorang petugas kebersihan itu. Dia pergi hari itu dan dia berkata seperti ini. Sambil berdiri di pintu, dia bilang, "Nak, bolehkah aku mendoakanmu?" Aku jawab, "Tentu saja boleh." Dan dia mulai berdoa di pintu kamar karena dia tidak boleh menyentuhku. Dan mulai memohon kepada Tuhan akan Roh Kudus mendatangkan kepadanya. Dia mulai memohon kepada Tuhan agar menyembuhkan tubuhku dan menjamah paru-paruku. Dia berdiri di ambang pintu dan memohon kepada Tuhan agar menyelamatkan hidupku dan melanjutkannya dengan menjadikan aku sebagai alatnya. Kemudian dia pergi. Dan luar biasa setelah dia pergi adalah dia secara berkala
akan melewati jendelaku dan memberikan jempolan. Malam itu aku ingat, aku mulai berbalik. Mungkinkah itu karena doa dari petugas kebersihan itu? Saat kekuatan Le pulih, dia merasa selera makannya pun telah kembali. Malam itu, kata Le, aku mulai menginginkan sebungkus keripik koktail udang. Aku mohon kepada Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang dapat kutemui. Dia berdoa memohon kepada Tuhan. Aku berkata, apakah mungkin aku mendapatkan sebungkus keripik dan sekaleng Coca-Cola? Soalnya malam itu aku mulai membaik. Keesokan harinya petugas kebersihan datang. Dan dia membawa bungkusan. Di dalamnya ada 2 buah jeruk, sekaleng Coca-Cola, dan sebungkus keripik udang. Bayangkan saudara, dia hanya berdoa kepada Tuhan, tetapi yang datang petugas kebersihan. Petugas kebersihan ini dipakai oleh Tuhan luar biasa, ya, sehingga dia mengerti dan mendengar kata Tuhan. Jangan katakan bahwa Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Dan dia hanya memberikan bungkusan itu melalui pintu dan tidak bisa masuk. Dan dia bilang, ini hadiah dari Tuhan. Jadi Bapak petugas kebersihan mengatakan, ini hadiah dari Tuhan, luar biasa. Lalu Le bangkit, duduk dan mengambil keripik itu. Saudara, Tuhan adalah Tuhan. Tuhan kadang-kadang juga sebagai kawan kita, tapi sifatnya pribadi. Dia tahu kehendak hati kita yang terdalam. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu, saudara. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Le tadi, Bapak Le, yang sudah mengalami, ya, keajaiban dari Tuhan. Kata Le, aku ingin menyemangati kalian di luar sana. Saat ini Tuhan tahu yang akan kau butuhkan. Tuhan tahu kehendak hatimu. Dia sang penyelamat yang luar biasa. Jangan pernah anggap remeh apa yang telah terjadi dan apa yang sudah Tuhan lakukan bersama kita di dalam kehidupan kita. Jangan kita anggap remeh. Bagi kami, bagi saudara yang sudah diselamatkan, kata Le, tetap arahkan pandanganmu kepada Bapa, kepada Yesus, dan kepada kamu yang belum mengenal Yesus Kristus. Aku ingin menyemangatimu. Arahkan pandanganmu ke surga dan tangisan dari lubuk hatimu. Katakan, Tuhan ampunilah aku orang berdosa. Dan kembalilah kepadanya seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Semoga Tuhan memberkatimu. Dan semoga kau mengenal cinta Yesus dan kuasa Roh Kudus. Betapa Dia sang penyelamat. Tuhan memberkati. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa kita dengar bersama. Biarlah firman Tuhan ini tidak akan hanya kita dengarkan, tetapi akan kita lakukan di dalam kehidupan kita.
kalau Tuhan mengajak kita melalui firman-Nya, supaya kita memperkatakan firman Tuhan itu dengan iman yang sungguh-sungguh, akan terjadi sesuatu seperti yang dialami oleh Le yang sudah sembuh dari sakit corona. Tiada mustahil bagi Tuhan. Tuhan kita Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu, firman yang sudah kami dengarkan bersama. Biarlah Tuhan boleh kami lakukan, boleh kami renungkan, dan boleh kami imani dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu sampai hati kami yang paling dalam. Kami percaya kalau kami benar-benar Tuhan memperkatakan firman Tuhan dan mengimaninya, terjadilah mujizat atas seluruh kami, seluruh sidang jemaat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Setiap mereka jamah sampai hatinya yang paling dalam. Engkau tahu di dalam setiap kehidupan mereka masing-masing apa yang terjadi Tuhan. Jika saat ini mereka lemah, melalui firman Tuhan ini Tuhan menguatkannya. Jika mereka saat ini menderita, melalui firman Tuhan ini Tuhan akan mengubah penderitaan melalui menjadi sukacita. Jika saat ini mereka sakit, melalui firman Tuhan ini mereka akan menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhan saudara sekalian. Percayalah bahwa Tuhan tahu, karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang senantiasa melakukan apa yang kita mohon kepada Tuhan. Asal kita terus dekat kepada Tuhan, atas kita terus taat kepada Tuhan, Tuhan senantiasa mengasihi kita, dan kita senantiasa akan diluputkan segala hal kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Diubahnya semua menjadi keberanian, sukacita, keteguhan iman kita hanya daripada Tuhan semata. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh keluarga jemaat Emmanuel, setiap keluarga demi keluarga senantiasa ada damai sukacita, rumah tangga senantiasa ada damai sukacita. Tuhan senantiasa memberkati pergumulan mereka. Tuhan campur tangan dan Tuhan menjawab tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini, dan saudara dimanapun saudara berada, angkat kedua tanganmu, Tuhan memberkatimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita, dan kasih karunia dari Allah Bapa kita yang bertata di surga, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa